Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mam, halo semuanya. Kembali lagi sama aku. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya di rumah aja, jarang kemana-mana juga. Nah ini aku beresin tempat tidur dulu, aku juga buka gorden, dan ini aku mau lipat-lipat dulu untuk sejadahnya. Dan biasanya kalau misalnya habis sholat aku nyimpan sejadahnya di kursi itu mam. Oke teman-teman, setelah ini aku lanjut mau beresin area ruang tamu dan mau lipat-lipat untuk pakaian aku. Nah ini untuk tempat tidurnya udah selesai, sekarang aku mau buka pintu dulu. Biar lebih segar ya teman-teman, karena udara pagi itu benar-benar segar banget, dan bersyukur banget karena pagi ini tuh masih bisa menghirup udara pagi, alhamdulillah. Oke, ini aku lanjut mau ngeluarin motor dulu, dan bisa teman-teman lihat itu adalah home decor aku, yaitu cucian atau jemuran aku teman-teman. Jadi kalau misalnya ada cucian yang gak kering, aku akan simpannya di dalam rumah teman-teman ya, karena aku gak mau pokoknya kalau misalnya nyimpen jemuran itu di luar rumah. Oh iya teman-teman, aku buat video ini tuh sehari setelah aku kehilangan anabul aku. Jadi anabul aku yang kedua itu akhirnya dia mati ya teman-teman. Jadi aku sedih banget kehilangan anabul lagi, dan itu tuh selang waktunya tuh cuman 1 bulan setelah aku kehilangan anabul aku yang pertama. Dan itu teman-teman yang lewat itu adalah adik aku yang cowok ya teman-teman. Nah untuk anabul aku itu jadi beberapa hari dia tuh kurang nafsu makannya, dia tuh nggak mau makan yang dry food. Akhirnya aku beliin ikan cuek dan dia masih mau makan gitu. Nah pas seharinya itu dia bener-bener nggak mau makan, tapi aku udah berusaha untuk janjian sama dokter hewan yang ada di perumahan aku. Jadi dokter hewannya tuh nggak standby gitu teman-teman, jadi harus ada janji gitu, jadi harus buat janji. Dan aku malamnya tuh udah janjian, dan dia tuh bisanya besoknya gitu di sekitaran jam 9 atau jam 10. Tapi Allah berkehendak lain, kucing aku tuh kayak nggak kuat gitu teman-teman, sampai akhir hayatnya tuh aku temenin. Pokoknya jam 1:30 tuh aku bangun untuk nemenin dia, dan dia tuh kayak udah nggak kuat banget. Akhirnya ya aku tungguin, aku tidur sama dia, dan pas jam 2:30 dia tuh nggak ada. Dan aku nyaksiin banget pada saat dia sakaratul maut teman-teman. Makanya aku sampai sekarang keingetan terus. Dan mungkin ini aku terlihatnya lebay banget, tapi buat teman-teman yang punya, yang sayang sama kucing ya, atau cat lover, pasti ngerasain banget apa yang aku rasain. Rasanya tuh sakit banget, sedih banget, dan patah hati banget gitu teman-teman. Dan saking sayangnya aku bungkus mayitnya tuh pakai kerudung aku yang bagus, terus aku gendong pakai kain, bukan pakai kain, pakai kerudung aku yang pasmina gitu teman-teman. Dan aku bawa sambil aku bawa motor, karena aku nguburinnya tuh ke rumah temen aku, yaitu Mbak Agatha Syarif. Teman-teman pasti tahu channelnya Mbak Agatha Syarif. Jadi untuk kucing aku yang dulu mati pun aku kuburnya ke rumah Mbak Agatha ya teman-teman, karena di sini susah untuk cari tanah yang untuk nguburin anabul aku gitu teman-teman. Asli deh teman-teman, sakit hati banget, tapi ya udah, namanya makhluk hidup pasti akan mati, dan aku harus mengikhlaskannya gitu teman-teman. Dan udah juga ada beberapa orang yang nawarin mau gak piara lagi, aku kasih gitu, tapi aku nggak mau, kayak udah trauma gitu. Dan kapoknya tuh yaitu aku nggak mau ditinggalin lagi gitu teman-teman, karena rasanya tuh bener-bener sedih dan gak enak banget. Aku aja sampai beberapa hari itu kayak kurang bergairah gitu teman-teman, kurang semangat. Dan ini juga bikin video aku cuman kayak gini aja teman-teman.
Intinya pokoknya aku sedih banget lah teman-teman. Terima kasih udah ngedengerin curhatan aku. Oke, ini setelah selesai aku beresin pakaian, aku lanjut mau buka paket dulu. Ini aku beli spray ya teman-teman, mereknya Kintakun. Nah, yang aku beli ini spraynya ukuran 180 kali 200, dan aku juga beli sarung bantalnya. Isinya 2 pieces, harganya 17.000, dan untuk sarung bantalnya tuh sama gitu teman-teman, sama spray yang aku beli. Nah, ini spraynya aku suka banget sih teman-teman, dan untuk bahannya pun bagus, untuk jahitannya pun bagus. Untuk harga spraynya tuh sekitaran 100 ribuan, 120 ribuan gitulah teman-teman. Nanti aku simpan linknya buat teman-teman yang mau samaan. Nah, ini untuk sarung bantalnya pun cantik banget, sama ya teman-teman untuk sarung bantalnya, karena aku pengen punya lebih untuk sarung bantalnya, karena terkadang suka pengen punya lebih sarung bantal gitu kalau misalnya ada tamu, suka kekurangan bantal. Oke, ini aku lanjut mau buka paket. Ini paketnya sebenarnya udah 2 hari yang lalu, cuman aku belum buka, jadi ini aku bukanya di rumah Mbak Agatha, sekalian aku mau kuburin anabul aku ya teman-teman. Ini aku dikirimin tepung mendoan, terus oleh-oleh yang lainnya juga, sama rumah Aura atau Mbak Endah. Masya Allah, senang banget punya teman online. Sebenarnya teman-teman belum pernah ketemu, tapi alhamdulillah baik banget udah dikirimin cemilan-cemilan. Nah, ini aku buka di rumah Mbak Agatha karena ini tuh kita dikirimannya untuk berdua sama Mbak Agatha teman-teman. Jadi ya udah aku unboxing aja di rumah Mbak Agatha sekalian. Oke, ini aku lanjut mau masak ya Mam, setelah pulang dari rumah Mbak Agatha. Jadi aku belum masak. Untuk sarapan sih udah kita udah makan nasi uduk di rumah Mbak Agatha, sekalian numpang sarapan gitu. Nah, ini aku mau masak tumis daun pepaya Jepang. Ini aku rebus aja pakai aku kasih garam. Ini airnya pun udah mendidih, jadi aku masukin. Ini ngerebusnya aku juga sebentar aja teman-teman, jadi nggak sampai empuk lagi karena nanti juga kan akan ditumis lagi. Nah, kalau daun pepaya Jepang ini kan gak pahit ya teman-teman, tapi kalau daun pepaya biasa itu pahit banget rasanya. Tapi aku suka tuh pahitnya tuh kalau misalnya dimakannya tuh dijadiin lalap gitu teman-teman, kalau misalnya daun pepaya biasa. Tapi kalau ditumis itu rasa pahitnya tuh bener-bener pahit banget. Oke, ini aku mau numis daun pepaya Jepangnya tuh pakai teri sama pete juga, dan itu aku punya tempe kayaknya udah 3 harian gitu. Semoga nggak rasanya masih enak gitu, karena mau aku masak jadi mendoan gitu. Nah, ini aku mau iris-iris dulu untuk bumbu si tumis pepayanya. Nah, ini cabai aku tuh udah habis, dan ini pun cabainya tuh udah kering banget teman-teman, jadi ini aku pakai aja. Karena aku nyimpen cabenya itu tanpa ditutup gitu ya teman-teman, dimasukin ke wadah food container tapi nggak ditutup, ya hasilnya tuh kering. Tapi aku lebih seneng seperti ini sih daripada busuk, karena kalau ditutup itu lebih seringnya tuh suka busuk gitu teman-teman. Dan ini untuk tambahan lauknya, ini aku goreng ikan asin juga. Ini ikan asinnya aku nggak tahu sih ikan asin apa namanya, dia tuh banyak sisiknya gitu tapi rasanya tuh enak banget. Itu aku beli 3.000 ikan asinnya, tapi isinya lumayan banyak, tapi udah aku goreng separuh gitu. Dan ini untuk bumbu tumis pepaya Jepangnya cuman bawang merah, bawang putih, terus dikasih daun salam, lengkuas. Udah sih kayak gitu aja teman-teman, itu udah enak banget. Tapi teman-teman kalau misalnya mau ditambahin tomat nggak masalah, cuman ini nggak aku tambahin tomat teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang punya tips gimana caranya daun pepaya biasa itu kalau misalnya ditumis nggak pahit, silakan komen. Karena nggak tahu kenapa kalau ditumis itu pahitnya tuh bener-bener banget ya teman-teman, tapi kalau dilalap
ada rasa pahitnya aku suka gitu, tapi kalau ditumis itu rasa pahitnya tuh bener-bener pokoknya pahit banget. Ada yang ngasih tahu sih pakai tanah lempung, cuman di sini nggak ada yang jual untuk tanah lempungnya. Mungkin teman-teman punya tips lain, silahkan komen. Oke, ini untuk untuk tumisnya. Untuk daun pepaya Jepangnya aku angkat, jadi ngerebusnya nggak lama-lama gitu. Ini aku cuci, langsung aku cuci biar dia tuh nggak overcook. Jadi untuk daun pepayanya tuh masih hijau gitu. Dan lanjut ini aku mau nyuci piring dulu. Nah ini karena siang jadi airnya tuh ngalir ya teman-teman ke wastafel. Dan enaknya tuh kayak gini, kalau misalnya sambil masak airnya ngalir, jadi kita tuh bisa sambil beres-beres, jadi masaknya kelar, cucian piringnya pun kelar. Tapi kalau misalnya pagi-pagi itu ya susah gitu teman-teman, karena airnya tuh udah nggak ngalir di atas jam 6 gitu. Oke, ini aku lanjut mau goreng tepung mendoannya. Ini aku pakai tepung yang dari Mbak Enda dan udah aku cobain, rasanya tuh enak banget teman-teman. Andaikan di sini ada yang jual, pasti aku beli karena ini tuh bener-bener rasanya enak. Dan ini untuk sisanya aku simpan di tempat wadah es krim ini. Dan buat teman-teman yang tanyain belinya di mana, linknya udah aku simpan ya teman-teman. Untuk wadah es krim itu aku simpan linknya di description box. Dan mohon maaf kalau voice overnya itu agak berisik karena di luar tuh lagi hujan lumayan deras, jadi agak berisik. Dan ini untuk tepung mendoannya tinggal aku tambahin air aja, nggak aku tambahin garam lagi karena udah kerasa banget garamnya. Dan tinggal aku tambahin aja daun bawang yang frozen. Nah untuk nasinya aku nggak masak lagi karena aku masih punya stok nasi. Ini nasinya kemarin aku masak banyak banget tapi yang makannya tuh nggak ada, alhasil aku simpan aja di kulkas, terus aku angetin aja. Karena seperti yang teman-teman tahu, aku paling nggak mau sama yang namanya ngebuang nasi, jadi sebisa mungkin kalau memang nggak basi ya itu aku angetin aja, aku simpan di kulkas gitu. Oke, sekarang aku lanjut mau tumis dulu untuk daun pepaya Jepangnya. Nah di video masak-masak ini aku nggak nampakin wajah karena aku tuh nggak pakai kostum. Ini aku juga cuman pakai baju kaos, terus aku lapisin sama kardigan. Aku nggak pakai kerudung teman-teman karena lagi gerah banget. Jadi ini aku pakai baju biasa aja karena memang kalau di rumah itu aku pakai baju kaos pendek sama celana panjang kayak gitu atau celana pendek. Oke, ini aku masukin untuk teri sama petenya. Terus aku kasih air, airnya agak banyakan supaya ikan terinya itu lebih lunak gitu. Ini tuh enak banget, aku lebih seneng makan tuh sama yang kayak gini daripada sama ikan-ikan. Karena seperti yang teman-teman tahu juga kan aku kurang suka sama ikan, tapi masih makan gitu. Tapi kurang hobi lah gitu. Nah itu untuk nasinya udah aku angetin, terus aku lanjut mau goreng tempe mendoannya juga. Nah ini untuk minyaknya aku langsung simpan aja. Dan ini untuk daun pepaya Jepangnya ini baru aku masukin setelah ikan terinya itu lunak. Dan ini masih aku tambahin air lagi supaya bumbunya tuh meresap ke dalam si tumis daun pepayanya itu. Oke, ini aku goreng dulu untuk tempe mendoannya. Jadi lauk makan siang kami itu cuman kayak gini. Dan Masya Allah ini tuh udah enak banget. Nah ini aku kasih bumbu, terus aku kasih garam bumbunya, terus kasih gula sedikit, terus jangan lupa juga untuk micin. Karena aku anak generasi micin teman-teman. Nah ini aku masaknya tuh kayak orang linglung teman-teman karena masih sedih kehilangan anak bul aku. Tapi aku tetap harus masak ya teman-teman karena untuk makan anak aku, adik aku juga. Dan alhamdulillah nih teman-teman makan siang kami tuh kayak gini aja, alhamdulillah. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton.